Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Bukan apa-apa, saya lagi masuk anjing ini. Tadi pulang dari Ciputat. Kayaknya pala berat bener. Ntar saya diri, pasti saya diri. Memang kalau bulan mulut makan kiai memang bulan mulut panennya. Ini bener. Sampai kata orang wadon gini, Bi, ini parcel nggak muat di kulkas. Kata saya bagi santri atau Mi, udah rapi. Santri mau dibagi-bagi semua. Terus, iya ini masih nggak muat. Saya samperin, tak saya lihat lah bagaimana orang muat, orang keranjang-keranjangnya dimasukin. Ya tuh orang muat nih. Alhamdulillah Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul Kullu nafsin dha'iqatul. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti mau'izatan lil mu'minin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Imar alias Bapak Pele, Sohibul Musibah, yang telah ditinggalkan oleh permaisuri, sang istri, bukan sang bango, sang istri tercinta, Ibu Siti Nur Asia. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosanya, dan Allah lapangkan dalam kuburnya. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, kalau ada Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sepupu-sepupu saya, keturunan Bapak Kotong, sesama keturunan Bapak Kotong, tolong jangan saling mengganggu. Mobil khusus abang saya, Bang Nur Rahman, sebagai pelopor penggerak di keluarga besar keturunan Bapak Kotong. Doakan mudah-mudahan Bang Nur Rahman selalu sabar, istiqomah, nggak bosen-bosen ngajak-ngajak kita keluarga untuk ke jalan yang benar. Jangan doain macem-macem. Oh, doain Bang Nur Rahman biar pendengarannya lancar. Ya emang biasanya begono, hidupnya udah bersabar dia mah. Tapi maaf, subhanallah ya. Kalau bicara pangkat, kalau bicara derajat, kalau bicara kedudukan, Bang Nur Rahman dalam keluarga itu pangkatnya lebih tinggi dari saya, derajatnya lebih tinggi dari saya. Semua tahu, bapak saya aja manggil bapaknya dia mamang. Berarti kan saya abang ke dia. Tapi subhanallah, begitu dewasanya beliau, begitu menghormatinya beliau dengan ilmu Allah. Saya bilang, Bang, gak usah datang. Datang juga ke rumah saya tadi sore. Mana saya lagi diurutin, keluar bagaimana, orang keluar bagaimana, keluar lagi tanggung, lagi dikerokin, orang keluar takut sangkan melunjak sama abang. Ya ujung-ujung mah keluar juga. Kata saya, Bang ngapain keluar kemarin sih Bang? Orang-orang mau Bang cukup sekarang mah ngundang saya pakai HP. Enggak, saya mah takut Ustadz gak datang. Takut bener. Masya Allah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita kumpul bersama dalam rangka mendoakan almarhumah, mengambil suatu pelajaran bahwa setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mati. Camat semuanya, Cah. Neng diam, perbutin apa sih? Ntar bisa bagi duit nih.
Nah, ada 2.000-an banyak. Yang bernyawa pasti akan mati. Yang tua, yang muda, yang udah ubanan mati. Orang kaya, orang miskin, orang gendut, orang kurus, orang cakep, orang jelek, Pak RT, Pak RW, mati teh lu. Siapa lu? Ini ya, makanya saya kurang sependapat. Ada segelintir orang yang mengatakan, hei tahlilan haram, tahlilan bidah. Makan berkat paling banyak loh. Siap. Ini momen kita kumpul dalam rangka mendoakan saudara kita, paling tidak kita ketemu dengan saudara yang lain. Kalau bukan di momen acara begini, kapan lagi kita bisa ketemu, benar? Silaturahminya ada. Emang kita datang sini joget bernyanyi? Kagak. Benar? Itu satu. Kedua, kita mendoakan orang yang mati. Kita lihat siapapun orangnya yang berjawab pasti mati. Kita pun akan minimal mengingatkan. Makanya ngaji, bukan ngasah biji, bukan. Ngaji, belajar. Bener, dengan ngaji kan tahu. Apa kata Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Itu ilmu apa? Usul fikih. Ada yang namanya nasakh. Ih, bego. Ini ilmu nasakh, ilmu menghapus. Ilmu nasakh itu mah. Ada yang namanya nasikh, ada yang namanya mansuh. Nasikh yang menghapus, mansuh yang dihapus. Ini dalam ilmu usul fikih. Makanya ngaji. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu kamu saya larang yang namanya ziarah kubur. Kenapa? Takut salah jalan. Makan banyak sekarang mah jarak mana-mana. Orang tua mah yang udah mati orang pada jongkok bisa. Gak taplok rumahnya banyak di sini lagi. Makanya ngaji tolong. Goblok jarak kemana-mana, utang pinjam dibela-belain. Udahan lakinya ngelarang masih berangkat juga. Kan bego itu. Bu, Bu. Hei, Bu. Dengerin. Makanya ngaji. Belum. Ini mengaji tiap hari sama laki galak baik. Kalau kemana-mana mau dandan, waduh. Tulipan sanip, sedot segala macem. Bibir, masya Allah. Biasa mahal apapun lipstick, kalau bibirnya dobleh mah dobleh banget. Segala rupa ngocol bener. Udah tiap hari belanja mulu online. Bayang kagak. Baca Quran kagak pernah. Pak. Punya bini begitu Pak, bisa tukar tambah. Lah, dengan main-main emang enak. Kita punya bini Pak, bakal ditanya itu nanti. Akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah. Enak tuh teh Siti Asia mau meninggal. Enak. Bang Pele. Ridho enggak? Ridho. Ini bukan itu orang, yang senang amat orangnya. Poligami orang berani. Negatif dengan ngedoain bini mati. Enggak, Bang Pele mah soleha. Bang Pele mah soleha itu mah. Salah Bang Pele ya. Tuh, ini dengerin makanya ibu-ibu. Ayo mamluatin mata tuasautu harodin anada khalatil jannah. Hei, perempuan mana aja di mana dia mati suaminya ridho, suaminya ikhlas, masuk surga. Amin. Amin baik lu.
Emang gampang jadi istri soleha? Dan nggak gampang. Isa, iyo dengerin tuh. Iya nggak gampang jadi istri soleha. Ayo ngaji biar tahu. Gimana Allah? Makanya kudu seimbang suami sama istri. Ini tempo-tempo istri pengen ngaji, udahan punya laki bego, ngajarin orang beku, bini ngaji domel-omelin, laki blow on. Pak, ada. Tanggung jawab suami, tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak pemimpin rumah tangga adalah satu, waktunya makan bini kita kudu makan. Dua, waktunya berpakaian bini kita kudu berpakaian. Tiga, bini kita nggak boleh kepanasan sama kehujanan. Bikin di rumah tuh. Yang paling berat yang terakhir, bisa nggak bisa, bini kita kudu bisa kita bawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu susah. Ini mah tempo-tempo bini pengen duit. Ibu tahu keyep, piting tahu. Piting keyep orang ini lah orang tua. Alas lo orang tua dah buang aku. Orang mana situ? Hah? Ya orang mana ke situ makanya nasi juga. Saya tahu situ mukanya glowing karena sering makan jus karbit. Nenek gigi sopong lah. Gigi palsu. Kalau ada orang Islam itu katanya tajak tawa yang udah nggak ada, udah meninggal. Ini mah kita niat ngaji. Mudah-mudahan pahalanya semua disampaikan kepada almarhumah. Amin. Kita niat ngaji. Bahkan model kita mah ngaji serius ya. Ngaji serius bubar habis satu-satu. Kita waktu yang ngaji deh begini modelnya. Tanya ngaji siapa tadi? Kiai Yusuf Supriyadi MA. Apa itu MA? Titel. Setiap laki-laki itu punya titel. Bang Rahman punya titel. Bapak-bapak semuanya sini punya titel. Apa itu titel? Titik kegantel. Tanya ngaji apa tadi? Tawa bareng-bareng mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh tawa dewek-dewek. PA. Isi tim PA. Pernah ada saya ceramah orang-orang bertawa di Medimbe. Rumahnya utangnya banyak kali ya. Gitu ke pas orang pada pulang diangkat lah pantatnya kuning. Pilih itu cuma dia. Subhanallah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Hah? Pilih. Enggak. Bukan. Apa tadi? Koyok. Tahu koyok? Di tempo-tempo kita punya suami kayak koyok. Bagaimana kayak koyok? Uguan, bini pengen duit, duitnya malah dia pakai nyawe. Itu namanya laki koyok. Apa namanya? Koyok. Apa namanya? Koyok. Uguan, bini pengen naik motor, malah bini orang dibawa-bawa. Namanya? Ojek, goblok. Laki goblok sampai koyok. Ya orang pele kan ojek kemarin nggak? Iya, karena mana masih pirang-pirang gitu. Boleh Pak contoh itu. Nggak mahal modalnya dia kata cukup kuah bakso. Biar rambut jadi gelap, jadi merah-merah. Ya, jadi dengan takjil ini kita bisa merasa apa? Saudara gua udah meninggal, uang gua udah meninggal, tetangga gua sudah meninggal. Benar? Keluarga sudah meninggal. Kapan kita akan meninggal? Pasti. Nggak mungkin enggak. Apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enak gak Bu? Pak, enak gak? Ya tapi kalah saya tadi baca doa. Ini buat baca doa soalnya bagus mirip kayak Muhammad Jetpam. Bagus semua suaranya. Apalagi bibintang ya,
Mungkin tali mau baru tahu. Ustadz Nein Irama. Iya ya. Suaranya Masya Allah. Orang sampai pada ngelenggut. Lo kan bukan merdu banget itu namanya. Tadi Ustadz Dede baca doa itu panjang, ada yang tangannya dua udah sebar bener, kata panjang ngampleh hatu. Orang berhenti juga, hatu lagi ngampleh. Hatu naik. Dua-duanya cuma ngampleh dua-duanya. Masya Allah. Begitu emang. Ya namanya ngaji. Kenapa? Kan sering saya bilang, kenapa sih ngaji itu berat? Ngaji berat karena memang pahalanya besar sekali. Sering saya bilang, ngaji model begini pahalanya lebih besar daripada apa? Sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji model begini pahalanya lebih besar daripada apa? Sholat sunnah tahajud 7000 rakaat. Ngaji model begini. Bahkan ngaji model begini pahalanya lebih besar daripada apa? Daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, bahkan daripada haji. Orang sekarang umroh ya saling jual tanah umroh, jual kebun umroh, ya kan? Ilmunya orang berangkat koper 1, pulang koper jadi 3. Ditanya mbak sana ngapain? Ini gue mau tidur di hotel. Tahu orang di hotel. Lo kan umroh tidur di kebun. Lagi di sana ada kebun mak. Romannya Masya Allah bangga bener. Gimana mak umroh? Yo enak naik kapal lo. Oh ya ilah lo. Nenek-nenek sekarang macam-macam baik. Lalu lu megang HP setan gepeng tuh. HP itu bikin status dah besti. Iya. Lagi. Gimana lu? Gua ini udah OTW. Nenek-nenek tahu OTW. Mana itu ke masih pele, ngapain aja kan Ibu Ari. Ini mau tahu sekarang penceramannya, ya Ustaz PA. Ya. Subhanallah. Jadi begitu Bang Pele, yang udah nggak ada, udah jadi pikirin. Nggak boleh. Ini nggak dengan ngaji, abang tahu. Ada yang namanya di situ bab niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha adalah meratapi orang yang sudah meninggal berlebihan. Bapaknya meninggal, bininya meninggal, aduh-aduhan, waduh, itu ditenang-tenangin, sial, bini mati, ya tolong. Anaknya mati, Masya Allah, Subhanallah. Sampai sekarang ada tuh orang WhatsApp suka datang ke rumah saya. Ini bagaimana kek? Bagaimana? Saya masih ingat bayar sama almarhum. Ini meninggal almarhumnya ganteng. Gila tuh jelek hitam ngebul baru saya mau cinta sejati pokoknya sama dia. Terus sampai sekarang keingetan baik. Nanti jangan diinget-inget mak. Orang udah nggak ada jangan diinget-inget, yang ada doain. Gitu. Orang tua nggak ada doain. Ini mah tulus pisan kapan? Sukanya datang ke orang tua lebaran doang. Pacul dibawa, hongki dibawa. Habis itu ngapain? Subhanallah, korek-korek dah. Ngomong mak, mbak. Besok habis lebaran semua jatah mak. Doain ya mak, biar nggak hujan, biar banyak tamunya. Itu nenek-nenek kalau bisa bangun dicekek tuh ada. Anak sambal bedeng. Bukannya ngedoain orang tua yang sudah nggak ada, malah minta didoain sama orang yang nggak ada. Tolong. Sama nih, hati-hati. Jarah kewali, kalau nggak ngerti jangan jarah. Musik kita. Hati-hati. Pedagang telur ngomong, wali doain saya ya, biar telur laki saya laku. Jadi haram hukumnya Bang Pele meratapi istri yang sudah meninggal berlebihan. Nangis tiap hari. Aduh, udah nggak ada lagi dah wanita kayak lu hatu-hatunya. Dia menghatu-hatunya orang bininya tonggos. Gila bener. Lu mau bini paling wah, udah malam orang udah nggak ada, mau ngapain lagi? Bahkan maaf nih ibu-ibu, jangan pada marah sama saya nih ya. Maaf. Bahkan Imam Ali ketika istrinya itu meninggal, Fatimah, itu bisa nikah lagi. Kenapa? Bisa jadi duda itu bisa jadi Vietnam.
Perempuan juga sama, janda yang masih muda itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau misalkan kayak Maisah, wah manis pegang pahit tapi itu. Kalau model dia pada orang meninggal, anaknya masih banyak, makruh untuk nikah lagi. Beda. Dia nenek-nenek nongkrong saya mau gangguin. Mama tiga beda. Tapi kalau muda, Bang Pele apa masih muda. Jangan model Bang Pele, setua Bang Puding misalkan jadi muda. Benar. Nikah lagi kalau laku. Nah, kalau laku siapa? Begitu modelnya. Kenapa ini manusiawi? Ingat Pak, dalam sejarah. Minum dulu. Jadi orang ini kurang sehat. Ini air putih apa ya? Orang rasanya. Kalau ini susah tadi katanya jajan susu saya. Enggak ada sono di dapur lambat. Lama. Mau disedam lebih. Sengaja biar lamaan. Hadirin hadirat saya muliakan. Rasulullah, kekasih Allah, Nabi yang paling mulia di antara 124.000 para nabi. Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal, sedih. Ketika istrinya meninggal, sedih. Bagaimanapun dia manusia biasa. Tapi kebiasaannya juga ada yang berbeda dengan kita. Rasulullah waktunya makan. Ya gitu Bang Pele makan udah banyak kan. Jangan sakit. Begini gara-gara bini orang sakit ya pantas amat. Katanya ada baru begini, bininya meninggal, terus lakinya ngelamun, dia ngejangur, be. Terus udah gitu sakit mati, katanya cinta sejati. Tai. Cinta sejati dari mana? Udah nggak ada cinta sejati. Ya Bang Roma, ya. Bener nggak? Nggak ada cinta sejati, bener nggak? Kemanapun kau mencari, bener? Nggak ada. Apa 5 lagunya? Sama. Rasulullah waktunya BAB. Waktu perang Badar itu Rasulullah mau pergi, ditanya para sahabat, Rasulullah mau kemana engkau? Saya mau akbil hajah, mau BAB. Apa kata sahabat? Udah di sini aja Rasulullah. Dia aling-alingin tuh, cuma pakai karung, pakai kain itu dialing-alingin. Rasulullah di tengah-tengah buang air besar. Setelah itu selesai. Rasulullah berdiri, itu kotorannya nggak ada. Dia manusia biasa, tapi sangat istimewa. Boleh dicoba, misalkan Bang Puding dibulak. Bang Puding dibulak, misalkan ada kere, ada isan-isan di situ. Bang Rahman misalkan. Mana Bang Puding? Aduh, gue pengen biar kalau ketalannya. Udah sini bang, saya jagain. Wah, nggak kelihatan orang. Saya jagain tuh Bang Rahman, Bang Kore, gitu. Cuma isan-isan. Bang Puding berak di situ. Yakin 2 tahun udah hilang-hilang gitu. Beda Bang, beda. Kita jangan kalah. Nah, ya, ini. Jadi setelah kita melihat saudara kita nggak ada apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mikir bahwa kita pun akan pulang, maka kita perlu persediaan bekal. Mudah-mudahan nih malam ini kita ngajinya pada dapat ilmu. Saya pulang dapat amal ya Om. Sok tahu banget tuh. Amal ini ketahuan. Saya biasanya kalau ceramah nyari duit pakai kainnya putih jubah. Gitu kalau ceramah nyari duit. Kalau ini mah takziah Bang Pele sedih. Loh kan saya menari atas luka orang lain. Emang sih benar katanya bininya Pratama, ininya gede pesangongnya. Mungkin dari begitu juga kali orang meninggal mah. Tetap dia sedih. Ya, besok-besok sih mudahan Bang Pele. Ya namanya masih Bang. Iya Bang. Bang Pele. Iya, tenang banget. Jadi jangan terlalu ini. Cuma memang kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang istri masih ada, kita selalu sia-siakan, galak. Laki masih ada, kadang-kadang kita kurang sopan. Ntar udah pas dia mati.
Iya, berasa. Di tempo hari saya waktu bapak saya meninggal pertama kan waktu itu saya belum bener banget jadi orang. Iya, masih di Jakarta, masih oleh apa namanya? Tapi saya udah mulai mikir itu. Pas bapak saya sakit, subhanallah, ternyata begini ya. Orang meninggal tuh, subhanallah. 17 tahun yang lalu itu. Saya bikin pesantren, emak saya tuh nyusul. Aduh, emak. Terasa. Apalagi mama. Kita kalau nggak punya emak, berapa itu urusannya? Emang enakan emak sama bapak mah. Bapak mah tempo-tempo punya duit itu kan bohong baik bapak-bapak. Ini dia kok orang udah susah banget tuh. Susah beneran. Tapi kalau yang namanya emak Ortega mana? Udah banyak buktinya, ya kan? Banyak buktinya. Dari maling kundang sampai maling motor. Bukan dulu maling kundang dulu. Sekarang maling motor. Itu yang namanya anak durhaka ke emak nggak bakal berkah hidupnya. Udah banyak buktinya. Banyak bandanya habis alias burus. Kalau durhaka mau begitu. Mana emak ada emak yang tega sama anak. Anak datang, mak punya duit mak. Berapa mak? Ya orang pengen ngomong. Emang buat apa lu? Harus sintung sekolah belum bayaran mak. Terus, ini itu listrik saya belum bayar apa? Mana bisa kondangan kok bonon? Lebih banyak amat juga lu dibutuhnya lo. 10 juta ada mak. Ya salah, saya pakai dulu mak ya, saya pakai dulu mak. Itu kalau udah ngomong saya pakai dulu ya mak, 7 tahun lo lunas. Tuh, kalau anak sama emak begitu. Emak mau ada yang namanya sayang ngasih ke anak nggak ada. Tempo-tempo nggak ada duit. Cincin saya pakai dulu ya mak. Ya ilaha illallah, kan saking Ortega tuh emak mana. Tapi anak banyak kan jodoh sama orang tua. Ya kan? Mana buktinya kayak banyak buktinya. Satu orang emak bisa ngurusin 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa ngurusin satu orang emak. Orang sini begitu ya. Jangan sama saudara dia mau bilangin. Baik doa ke mama. Tempo-tempo geran orang tua sakit, emak sakit pehiri-hiri. Nah soalnya katanya banyakan warisannya makannya ya. Ya Allah. Hitungan amat sih sama emak. Emak pakai pampers, romanya jember bener sama emak. Emangnya lu keluar dari batu? Emak kencing apa dari situ? Ya apa susahnya sih? Nih bapak-bapak hati-hati. Kita mah orang laki pak. Sampai mati. Sampai gak ada orang tua kita. Tuh tetap orang tua mah tergantung amal perbuatan kita. Bohong sayang sama bapak, bohong sayang sama emak. Kalau bapak-bapak nggak sholat nggak mau ngaji, gawain ngaji kagak, sembahyang kagak, mancing sambil bener bener. Dibilangin orang tolol orang mancing mah. Baru beli mancing 30.000, 2 kilo 60.000 bayar. Diambil tuh 2 kilo ikannya cemplungkan, habis itu di Entahlah itu. Atau tadi nih ngapa 22 kilo bayar 60.000 bawa pulang? Itu goblok amat. Hobi, besar hobi pala lupean. Itu malah judi. Kirain orang dapat lo ngomong malah siap nanti mancing udah bayar umpan udah bagus banget orang dapat juga tuh. Judi. Ini mah romannya ya Allah ya Karim. Orang Rahman banyak yang ngaji malam Jumat. Alhamdulillah. Ya kalau orang banyak mah ya perempuan biasa banyak, kalau bapak-bapak kurang banyak mah bikin seragam. Iya. Bikin seragam. Bener. Kita lah. Sekarang kita punya istri ya jelek-jelek bini kita kan, bukan bini orang. Ya kapan lagi ntar mah kalau udah nggak ada, masya Allah. Ibu-ibu, bu, jangan suka ngeremehin yang namanya sedekah suami. Jangan suka ngeremehin kebaikan suami. Lah dulu kita demen lah suruh siapa demen. Sekarang begitu laki udah sakit-sakitan. Lain lagi omongannya. Ya kan? Ya Allah. Pak, lu kapan sembuhnya Pak? Modal aluk Pak lu. Iya, giliran be ketemu orang lain sakit. Abang sakit sih Bang ya? Wah Bang, kalau obat itu mau Bang, ini Bang minum ya Bang ya. Sehari 3 kali Bang ya. Tidak sopan bener. Giliran sama laki dewek. Laki pulang dari pasar atau dari kebun, ya lantas bayar mah. Oh boleh bisa gua ngasok.
Dikrokin lagi. Udah habis kulit. Enggak, tinggal tulang doang. Dagang rugi mulu, bego kalau tolol. Habis laki di mana-manain kalau ya kali. Ntar kalau udah nggak ada baru kerasa. Gimana Bang aja? Kalau sudah tiada baru terasa. Bisa sih kan? Iya, ini mah kan dalam rangka menghibur Bang Pelek. Jadi menghibur sambil ngaji. Begitu. Hadirin ada yang saya mulakan terus. Udah. Buset. Bisa sebelum. Coba kalong kali ya, jam 12. Kok sampai jam 12? Belum pernah ngeliat penceramah mati. Rumahnya girang bener saya pingsan. Kok gua bantuin bayar orang. Ya, akhirnya yang saya mulakan ini loh. Ya. Kenapa bisa begitu? Nih, saya kasih tahu. Ruh itu ditarik dari ujung jempol. Ujung jempol, Pak. Jadi kalau bapak sakit, ibu sakit, kalau misalkan kakinya dipegang adem, udah tanda-tanda. Kakinya dipegang adem, tanda-tanda kena RS. Bukan, itu ruh mau dicabut. Semua tergantung amal perbuatan kita, Pak. Kalau bapak ibu sering ke majelis taklim, bapak-bapak sering ke musola, sholat wajibnya di musola, sering ngaji Pak malam Jumat ke musola. Ini Pak, saya ingetin Pak ya. Salah satu ciri anak setan, orang yang rumahnya dekat masjid, orang yang rumahnya dekat musola, sholat wajibnya di rumah. Anak ngomong setan aja di kemana? Anak setan deh. Ini musola udah bagus-bagus. Kan rumah udah dekat-dekat banget ini. Subuh jangan merengkol lagi, blon. Makanya Bang Rahman yang ngajarnya yang bagus kalau subuh mah. Ya, jangan Bang Mursir. Apalagi Bang Budi. Ya. Yang ada orang belum buka lagi. Ini suara kidung, yang kuding suara kidung, ya kan? Kuding bersuara kidung, jadi orang pada tidur lagi. Malah dikit. Tuh. Kalau kaki sering ke musola, sering ke masjid, sering majelis taklim, sering silaturahmi, gampang Bang dicabutnya. Tapi sebaliknya, kalau kaki nggak pernah ke masjid, kaki nggak pernah ke musola, kaki nggak pernah silaturahmi, kaki maunya cuma ke pamilis, sama kayak SK. Bang, pasti modalnya gak susah. Pasti itu mah dijamin modalnya gak susah. Makanya mulai besok berhenti dan nonton pamilis. Ah, siapa bilang? Haji ada di muncul ya? Malam ini ada di muncul katanya. Nah, kita mau kiai tahu baik mana ge? Intel kita banyak. Sembarangan. Iya. Hah? Ya. Ada apa yang ngasih tahu? Gitu. Ya. Insya Allah. Tuh, dari mana? Dari ujung jempol sampai ke paha. Itu gampang kalau sering berbuat amal soleh. Dari sini naik sampai ke pusar. Mana yang akan dimintai pertanggungjawaban? Guru. Harga diri perempuan. Sekarang mau katanya gampang. Pengen sama siapa gak? Apa itu micet apa namanya? Wah, dia tuh kalau itu mana? Bukan pemicet kali ya. Waduh. Katanya model apa gak ada kiai di situ. Yang bagaimana sih? Itu gambarnya begitu dah. Ini janjian kemana gak bisa, dimanapun bisa. Perempuan model apa gak bisa dibeli. Dulu mah kan tempat saya yang sekarang pesantren dulu situ buru. Banyak bener itu. Di atas itu tuh Gang Otong. Waktu itu sampai berdiri 2013. Warung remang-remang banyak bener. Perempuan Bang dari harga gocap sampai gope ada. Gope mah wajar kiai, itu gocap bagaimana? Yang gocapnya kalau ditosok kalau berbalik lagi. Ini gocap kali.
Lo dengan nenek. Gigi juga orang. Cium gue tanah. Yang modal gocap apa pendekanya abang netek besok modal. Udah bukan kadaluarsa lagi tuh. Benar-benar banyak. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Tuh. Dari pesan mana naik ke dada? Apa yang akan diminta pertanggungjawaban perut? Kalau yang kita makan banyak, anak saya tetein lagi tetein. Ada tetenya udah tuh. Tetein, leh. La ilaha illallah. Ini mah waktu masih kecil romannya ngidamnya kaleng belet. Ya anak kok bang, tinggal tergantung emaknya waktu ngidam tuh, entah udah gedenya di apa, gantung ngidamnya mimpi apa. Kalau anak kita, bini kita lagi ngidam, lagi bunting, mimpinya misalkan keliling kampung baik, pasti anaknya jadi hansip. Gitu mah. Kalau bini lagi bunting, mimpi lagi main mobil-mobilan, dia jadi supir. Mimpi bininya lagi bunting, lagi diam di depan rumah, dia jadi satpam. Kalau misalkan orang mau jeduk nih rumahnya baik, ya jadi ojek online. Lantar bini-bininya di depan. Perut bang. Kalau kita makan makanan yang syubhat, apalagi makan makanan yang haram, baik dari hasil judi, misalkan sini ada yang suka main buntut. Banyak. Hah? Buntut, togel, segala macam, judi. Karena makan kapan judi udah bukan sebutan lagi, judi online kan itu. Hah? Apa amat? Jangan-jangan lakinya tukang main selat ya? Iya kali anaknya. Tuh, sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu jadi tanggung jawab. Susah matinya. Minuman keras, bir, AO, apa itu? Apa lagi tuh? Ganja, sabu-sabu. Waduh, hati-hati. Naik bang ke atas. Lidah, nih mulut. Kalau lidahnya sering zikir, kalau lidahnya sering membaca Quran, kalau lidahnya sering mengingat Allah, insya Allah mudah. Nah baru tuh sampai yang namanya nyawa udah sakaratul maut ada di rak-rakan di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima taubat seorang hamba sampai nyawanya di tenggorokan, batas akhir. Tapi kalau matanya sering main HP baik, baca Quran nggak pernah, zikir nggak pernah, bininya dia tuh kalau buang ngambek bang tuh HP. Makanya saya mengira banget pemerintah kemarin TV kudu digital. Kagak ada alatnya TV orang gambarnya mampus. Mantap. Gue mau resep bener resep. Itu saya ceramah maulid di Pondok Cabe, kata saya ini, Bu, orang mah ya pemerintah nih, kalau emang dia punya program harus pakai apa namanya itu alatnya? Hah? Iya, digital cebok. Itu mau orang mau ya bagi semua, bener nggak? Iya, jangan ini mah dipilih CRT 2, 3 paling banyak 8. Ya, sekarang mah data udah nggak ada yang adil. Dapat namanya bantuan pemerintah 300.000, lah punya mobil kayak Bang Puding. Dapat. Giliran yang rumahnya rombeng udah dapat tuh nggak adil. Pemerintah tuh pegawaiannya. RT diudak-udak. Lu gimana sih teh? Buta mata lo. Lu mengapa buta lagi? Lu punya motor punya mobil dapat, giliran gua mah rumah-rumah kan dapat. Dah, RT dimaki-maki. Makanya jangan jadi RT lah. Kasihan saya mah. Udah gajinya ora. Ada sih 100.000 katanya 3 bulan ngambil. Emang lu magang 3 bulan sekali? Kan magang lu tiap hari ya? Tuh. Kalau banyak berzikir, insya Allah selain nyawa dicabutnya gampang, hati juga akan tenang. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ini mah enggak, tuh sebulan yang lalu tuh ibu saja ini nih.
Ini saya diundang kelas tua bulak tadi atas. Nih, gua jamaah nenek-nenek semua. Orang banyak sih, ada kali 18 orang mah. Banyak kan nenek-nenek lagi di doa dia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Balon meletus. Amin. Kontol. Amin, tol. Ya Allah. Ampun. Lu berdoa ke Allah pakai kontol segala. Balon meletus tol kontol. Amin tol kontol. Ya Allah. Saya mau mulus-mulusnya ada itu ceramah. Bener-bener tuh ibu-ibu, nenek-nenek, yop ada yop tuh, siapa tahu. Nenek-nenek, masya Allah. Tuh, makanya emak-emak jangan kebangetan anu, ya begitu rata-rata. Latah mah, yuk kawan telat mak, udah tinggalan. Iya, makanya bener. Atau banyak-banyak, apa itu namanya mengingat kematian. Ya, beli kulkas. Pak, beli kulkas Pak, ingat mati. Waduh, takut gua mati. Gak jadi deh Pak. Iya kalau ingat mati mah. Ngeredit pakaian. Pok, lu orang ngeredit po dong. Apaan ini seragam baru? Aduh, ingat mati dah. Jadi harus jadi. Jadi kalau apa-apa ingat mati lo harus jadi. Temen abang-abang, yuk kita nonton Pamilis. Tenang, gua bayarin. Kopi gua beliin, rokok tenang gua siapin. Ingat mati. Mau takut mati gua. Harus jadi. Ingat mati baik. Sebab kenapa? Ar-rizqu wal mautu kilahuma sirrun min asrarillah. Mati, rezeki salah satunya adalah sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ai adin tamutu. Nggak ada bang orang yang tahu kapan dia akan mati. Nggak ada. Nah, anak saya lagi. Oh, mana ini ya? Hah? Ih, belum kata siapa? Itu anak siapa itu? Tetenya aja tetenya. Ini bukan. Iya, nih. Itu masukin apa ke dalam ini? Nggak salah masukin dalam baju tuh, masukin dalam baju nggak apa-apa, ngaji bari netain anaknya nggak apa-apa ibu-ibu kecuali bapak-bapak. Nggak mungkin bapak mah netain anak. Tempo anak nangis dia tinggal pergi. Iya bapak-bapak mah kan kemaluannya gede. Iya kalau mama di mana kan netain anak jadi. Habis sholat maghrib nih, anak nangis kita lagi ngaca Yasin boleh. Ya masukin anak nangis ternyata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ya Allah digigit pikirannya kaget dia nggak apa-apa itu apa-apa ya namanya bocah tuh ya main kayak gitu tulis tahu bagaimana kita tahu itu semua ngaji jadi imam juga nggak sembarangan. Ini maaf yang kecil aja mimpin tahlil tadi Bapak Ustadz Nein Irama itu kalau nggak terbiasa lah gobios Pak keringat dingin lah emang gampang mimpin tahlil belum tentu Bapak yang suka jago kongko bisa mimpin tahlil. Kalau kongko mau jago pinter banget ngomongin orang apalagi hebat bener lah. Iya segala rumah tangga orang dibahas-bahas padahal rumah tangganya nggak hampar-hamparan. Iya benar, ibu-ibu juga belum tentu yang bisa mimpin tahlil yang udah biasa aja bacanya salah dulu. Apalagi belum pernah biasa. Ini kalau udah ngomongin rumah tangga orang, rumahnya udah apa banget, paham banget. Perasaan gua katanya dia masih sepele itu bugawe katanya narik dari subuh sampai maghrib. Tapi gua liatin anaknya makannya udah ngerebon baik. Iya, ilah. Segala makanan orang dibahas-bahas. Belum tentu gampang bang. Makanya kalau bisa tuh malam Jumat yang mimpin tahlil gantian baik. Teman mimpi tahlil nggak bisa, jangan suka ditawain. Ini mau tempo-tempo sepinter. Giliran dia salah, ya, bangun saja belum tentu bisa. Nah, dari Cibinong dulu, Cibinong saya waktu masih kecil, ingat banget sebenarnya. Almarhum, saya nggak sebut namanya dah. Udah berangkat haji, mimpin doa. Saya masih kecil, belum pesantren saya. Dah, mimpin doa. Set. Ya mungkin terkesima banyak orang dia lupa. Wa'afiatan fil jasad dia diam be yang lain amin jadi aing poho amin ya jadi aing poho dong masih amin juga
Yang bacanya bego, jamaahnya belum. Banyak kejadian begitu, nggak gampang. Mimpin tahlil nggak gampang. Latihan baik, atau latihan di malam Jumat banyakan orang malu. Rumah dewek-dewek nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ila ruhi kuding almarhum, nggak apa-apa. Ngaji sendiri. Koma ila ruhi wa onono yang binti onono al-fatihah apa-apa. Koma ila ruhi bapak itu tuh yang kuburannya samping rumah itu tuh al-fatihah. Enggak ada yang ngomelin. Enggak ada yang ngomelin. Gitu. Jadi enak kalau bisa mah enak, Bang. Iya, jangan dianggap remeh mimpin tahlil. Tahu amat Bang Rahman bisa korak. Belum tahu saya kan. Latihan baik, enggak apa-apa. Begitu. Ya. Jadi ini saya mudahannya. Mudahan Ibu ya. Ini udah ngegoblok, ini kira saya pakai jangan dulu. Ya, intinya begini, bahwa kematian itu adalah rahasia, Bang. Kapan saja bisa menimpa kita. Ada orang yang lagi duduk mati, ada orang yang lagi tidur mati, ada yang sehat mati. Kamin sahihin mata bighairi illatin. Banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Oh, dia mah katanya penyakitnya udah paru-paru, segala jantung, segala kolesterol, udah konveksi apa namanya? Kombinasi. Oh, kok kombinasi mah roti. Roti kombinasi. Hah? Ya, itu benar. Udah ganti ya. Komplikasi. Itu mah cuma sebab aja. Sababun min asbabil maut. Sebab daripada sebab-sebab kematian. Begitu kan, kita manusia cuma diusahakan apa? Berusaha. Wajiban kita berusaha. Gitu. Nah, kita emang sih penyakit emang sebenarnya dari dulu udah ada. Darah pendek. Dulu udah ada. Cuma jarang deh orang yang ngaku. Itu yang namanya diabetes dari dulu sebenarnya udah ada. Asam urat udah ada dari dulu. Cuma kita orang pada tahu begitu. Kita mah kan dulu waktu masih kecil paniknya apa? Ya kalau itu koreng, buding, ya kan? Ya kalau dulu kegubrut baik. Pokoknya asal udah kegubrut baik itu orang bermasalah buding. Masalah. Iya orang dulu iya mana sih mulus, orang dulu langka. Orang dulu kalau kita mau bongkar patahnya pada belang. Orang dulu, ya bener. Ya pastilah koreng gede-gede bener. Koreng kalau udah gede pok lembar angin. Bener. Pengalaman ya, saya mah pengalaman koreng bukan setahun 2 tahun. Lah, apalagi jadi santri. Tanya dah, santri rata-rata pada gudi. Nong jorok atuh. Gimana orang jorok makanin nampan, habis makan lempar ke gitu kolong kobong. Di kolong kobong diinjak-injak ayam, diberakin bebek segala macem. Besok masak lagi dicari mana nampan. Kocok-kocok doang, timpah nasi liwet. Jorok kapan begitu. Makanya nggak aneh kalau sekamar tuh kalau malam ngegiling player semua giling gitu. Panas tapi nikmat. Nikmat bener lah, santri mah begitu. Makanya kalau punya mantu santri, semua bakalan mulus. Udah jauh ke mulus mah. Iya. Bener bang, iya nggak ada santri mulus. Orang kampung ada yang santri mah enggak, tapi ya abri ya bukan. Pasti buka, lebelang badannya. Pano. Iya gitu artinya panuan dulu kan. Itu begitu ya. Di terakhir bahwa kematian adalah rahasia Allah, maka kita kudu siaga satu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Perbanyak ibadah, sholat mah jangan suka ditinggalin. Sholat mah bang, ya sholatnya sholat, nggak ada alasannya ninggalin sholat, nggak ada. Sholat mah bisa berdiri, memang kudu berdiri. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran, ya kan? Aduh kiai ini saya mah kepala saya lanjung bayi ini suka ngegeledak. Ngegeledak bayi kepala saya mah. Ngeledaknya kemana? Ke depan. Atau ke depan bukan yang ngeledak, ngusluk bego. Boleh tiduran. Boleh sambil tiduran. Iya kan? Benar nggak bang?
Ya kalau ke depan mah ngusruk, bukan meledak ke belakang. Ke depan mah ngusruk. Boleh sambil tiduran, nggak apa-apa. Sambil tiduran, aduh kiai ini mah rumahnya orang bisa. Emang apa? Ini pantas saya bisul 14 biji. Bisul 14 banyak bener. Bisul pakai dipiara. Nggak bisa, itu gimana? Ya kedip-kedipin mata. Kedip-kedipin mata nggak bisa, disebut tua katarak, habis operasi. Ini mata kurang pelek baik. Nggak bisa, kiai nggak bisa. Yaudah, kalau gitu pakai isyarat hati. Isyarat hati nggak bisa, saya liper ini modal alukan lu. Alasan baik, ini nggak bisa tuh. Itu sholat, dan tinggalin mah nggak ada bang sholat mah yang namanya alasan nggak bisa sholat mah. Ngaji itu salah satu perbuatan dan mungkin satu-satunya perbuatan yang kalau sekalipun kita nggak laksanakan tapi udah niat, udah diampuni dosa kita. Amin. Kata Rasulullah, man intaqala dia ta'ala iman kufirallahu qabla an yaqtua. Siapapun orangnya yang niat mau berangkat ngaji mengharap ridha Allah, itu dosanya diampuni sebelum kakinya melangkah. Nggak belum langkah aja bang udah dapat tuh ngaji. Abang mana bang? Saya ngaji ya sayang. Kayak ke bini gitu. Beb, ntar gue mau ngaji. Siapin ya makanannya ya. Gila udah mau siap-siap ngaji hujan gede. Ya hujan gede ini mah urusan dah. Orang berangkat ngaji udah diampuni dosa kita. Alhamdulillah. Beda sama ibadah yang lain. Sholat, habis sholat baru dapat pahala. Abang sodako, habis sodako baru dapat pahala. Tuh. Abang umroh, habis umroh baru dapat pahala. Itu gak kalau ikhlas. Kalau halal duitnya, duit boleh nipu. Ya orang. Tapi kalau yang namanya ngaji, abang udah niat nggak jadi berangkat, Allah sudah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah begitu ya. Besok-besok insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberkahkan usia kita. Panjang perlu berkah bang. Kalau panjang orang berkah ya itu ngaji ora, sholat ora di rumah be. Gegaras doang modal. Iya, hadolin apa namanya? Dahar modal ulin begitu baik. Tidur madang, berak gitu ya. Buat apa bedanya sama kambing? Apa beda sama kebo? Ya kan? Satu yang membedakan kita dengan binatang itu ibadah. Orang Islam nggak sholat nggak apa-apa. Ada di fikih juga boleh orang Islam nggak sholat, satu syarat akalnya hilang. Artinya gila. Kalau kita punya laki nggak sholat berarti kita diceblakin orang gila. Coba pikir. Ya, iya. Syarat saya sholat satu orang Islam, ya kan? 2 mumayyiz, udah gede. 3 berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat alias gila, boleh nggak sholat. Nah abang punya bini orang sholat berarti abang nindihin orang gila. Daripada kata punya bini gila mending jual haba. Itu. Ya, ketiga jangan sampai amal ibadah kita hilang, jangan riya. Perempuan jangan sering ngegibah, jangan sering ngomongin kejelekan orang. Ya, itu yang orang kerasa banget mah. Ya lidah tidak bertulang, orang kerasa. Berdua gak jadi ngomongin orang. Tempo-tempo maaf lah mertua dewek diomongin, mantu dewek diomongin. Mana kok mantu? Lah mantu siaran. Gue mau ngajak bakal punya mantu dia. Nah, emang apa bu? Lagi malam anak gue beli sate, gue tinggalin tusukannya doang. Punya mau tinggalin tuh gue 2-3 tusuk mah. Gue boro-boro pelit bener namanya mertua. Itu kan akhirnya anak buah. Gila, gue ngomongin semua sampai habis. Mana kok mana mertua? Nah, ya mertua pelit begitu biar modal sekali aja. Itu ya sama hasad. Hasad itu dengki diri gua. Ya, sekali lagi terakhir mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoin po. Besok malam ada di RCTI setengah 8 tepatnya pas listrik mati.
Tutup.